Mata Siah mulai mengerjap lalu kemudian membuka dengan sendirinya. Hatinya benar-benar bahagia ketika ia mendapati suami tampannya tengah memeluknya erat. Perasaan bahagia pun kembali mencuat ke permukaan, terutama kala ia ingat lagi permainan semalam dengan sang suami. Ia bahagia, trauma yang ia rasakan waktu itu sama sekali tidak ia rasakan lagi. Apakah karena semua perjuangan dan kasih sayang sang suami padanya sehingga tak ada lagi perasaan ngeri ketika sang suami, bahkan saat sang suami hingga tiba saat melakukan yang membuatnya melayang. Sia menutupkan kedua tangannya di wajahnya, begitu malu ketika membayangkan suaminya padanya semalam. Namun ia juga bahagia bisa membuat sang suami merasa senang kala menikmatinya. Kenapa kamu menutup wajahmu dengan tanganmu sayang? Tiba-tiba suara sang suami terdengar di telinga Sia, membuatnya sontak menurunkan kedua tangannya dan wajah sang suami pun kembali terpampang nyata. Sungguh ia begitu cinta pada laki-laki tampan nan baik hati ini. Gak apa-apa, kamu udah bangun, Ren mengangguk, dan aku bahagia saat menemukan kamu ada di sisiku. Ketika aku membuka mata, Ren mengingat betapa indahnya semalam dengan sang istri. Hatinya lega, bisa menunaikan kewajibannya yang sudah lama tertunda. Betapa gembiranya ia karena tidak mesti pergi berkonsultasi dengan dokter Milah lagi hari Senin nanti. Sungguh ini adalah sebuah keajaiban. Aku tidak pernah menduga dan sama sekali tidak menyangka kamu bisa menerimaku semalam sayang. Aku tidak tahu bagaimana mengukir rasa bahagiaku bisa memiliki kamu seutuhnya. Sia menyerukkan kepalanya pada sang suami, ingin bermanja-manja padanya. Aku juga tidak tahu sayang, yang jelas aku memang merasakan perasaanku semakin menggebu padamu, terutama ketika aku melihat pengorbanan kamu yang rela merogoh uang yang banyak untuk keluargaku. Ren menghujani kepala sang istri lalu mendekapnya erat. Jangan terlalu memikirkan itu sayang, itu tidak seberapa bagiku. Aku malah akan terus mencurahi keluargamu dengan aneka hadiah karena mereka adalah keluargaku juga, dan aku sangat bahagia masuk ke dalam keluargamu yang hangat ini. Kamu tahu sendiri kan kalau aku tidak pernah diperlakukan seistimewa ini oleh keluargaku sendiri. Sia merasa sedih. Ia mendongakkan kepalanya, menatap sang suami dengan perasaan pilu. Sayang, aku tidak bisa membayangkan betapa menderitanya kamu harus memiliki dua orang papa dan harus berbagi kasih sayang mama kamu dengan papa sambung dan adik tiri kamu. Bisa kamu bayangkan kan betapa bahagianya aku masuk ke dalam keluargamu yang begitu harmonis. Aku tidak pernah menyesal kenal denganmu, walaupun aku harus menyakiti hati adikku sendiri, bahkan harus menantang mama. Ren menyampaikan rasa syukurnya. Tiba-tiba Sia teringat soal mama mertuanya. Oh iya, soal mama gimana? Aku jadi takut sayang, bagaimana cara kita mendekatinya? Gak usah dipikirkan sayang, sepulangnya dari sini aku akan menemui mama dan berterus terang soal kita. Perkara mama mau menerima kenyataan ini atau tidak tak jadi soal. Aku akan terus meyakinkannya. Mudah-mudahan seiring waktu mama bisa memberikan kita restu, mengingat aku juga bukan anak kesayangan beliau. Kalaupun mama tidak juga memberikan restu, ya biarkan saja. Yang jelas aku tidak akan mengajakmu menemuinya sebelum mama menerima kamu, dan aku juga tak akan durhaka pada beliau. Nanti aku yang dicap menantu durhaka. Kalau Sia, aku hanya tidak mau kamu mendapatkan efek yang buruk dari ucapan-ucapan mamaku. Aku tidak ingin kamu bersedih, aku ingin kamu selalu bahagia. Yang penting aku terus berbakti sambil terus merayu beliau dan menunjukkan kebahagiaan yang aku dapat saat bersamamu padanya. Pokoknya, selagi mama belum memberikan restu padamu, aku tidak akan mempertemukan kalian, dan jangan harap juga mama bisa menyentuhmu atau mengganggumu, karena aku akan memberikan pengawalan ketat untuk kamu ketika aku tidak ada di sekitarmu. Ren menatap lembut wajah sang istri, lalu menegaskan apa yang ia rasa. Aku juga tidak akan mungkin bisa jauh darimu sayang, kamu harus terus bersamaku dimanapun aku berada, kamu tetap harus ada di sekitarku. Astaga sayang, yang benar saja. Ren tertawa.
Pokoknya aku ingin kamu selalu berada di sisiku. Kamu harus ada di dekatku setiap waktu. Kamu harus ada di dalam jangkauan mataku, sehingga aku bisa mempertaruhkan hidupku dan nyawaku untuk melindungi kamu. Jikalau ada orang yang ingin menyakiti kamu, sayang, Sia menatap sang suami penuh cinta. Sayang, kamu membuatku semakin cinta, sumpah, Ren. Lalu menatap penuh damba sang istri. Apalagi aku, sayang, aku sungguh tergila-gila padamu sekarang. Kamu pejamkan lagi matamu lalu tidurlah. Ibu hamil tidak boleh terlalu lelah. Walaupun rasanya aku ingin Ren menahan kata-katanya, dan itu membuat Sia tersipu karena ia tahu apa maksud suaminya. Sontak wanita cantik itu kembali menutupkan tangannya ke wajahnya, lalu menyurutkan kepalanya pada sang suami, membuat Ren semakin gemas. Ia mendekap sang istri erat-erat. Sang istri dengan kecupan kemudian berbisik di telinganya, aku tidak akan mungkin menuruti kegilaanku karena prioritasku adalah kesehatan kamu dan bayi kita, sayang. Sekarang tidurlah, ini baru jam 4 pagi, aku akan bangunin kamu pukul 6. Kamu mau kemana? Tanya Sia tidak rela ditinggal begitu saja. Suamimu ini mau masak, sayang. Kamu tidur aja lagi. Setelah kamu terlelap, aku baru akan beranjak dari sini dan pergi ke dapur. Aku ingin memasakkan anggota keluarga kita, masakan yang akan memanjakan lidah mereka, sayang. Ren menjelaskan keinginannya. Kamu sampai kepikiran ide itu, sayang. Rasa cinta di hati Sia semakin menjadi-jadi melihat kepedulian sang suami pada keluarganya. Aku sudah lama kepikiran ide ini. Bahkan saat aku berpikir untuk menginap di sini waktu itu sebelum kamu dibawa kabur Dava, kala itu aku sudah berpikir akan memanjakan lidah mereka masakanku. Bahkan aku sudah memikirkan untuk memberikan sopir untuk mengantar jemput ayah mengajar. Apa kamu serius, sayang? Mata Sia berbinar-binar. Iya, hitung-hitung ngasih kerjaan sama Pak Surya. Kemarin kan dia yang ngantar ayah pulang dari lokasi pemancingan. Aku yang memintanya, jadi aku terpikir untuk meminta Pak Surya jadi sopir ayah aja. Pakai mobilku kan, sayang? Tanya Sia lagi. Mobil yang kuhadiahkan untukmu juga bisa. Semua harta yang aku miliki itu adalah milikmu. Jadi kamu bebas menggunakannya sesukamu. Pungkas Ren. Aku bukan wanita matre, sayang. Ujar Sia tertawa. Aku tahu, karena itu aku yang akan mencurahimu semua hadiah mewah nanti. I love you, istriku. Tidurlah, pejamkan matamu, dan biarkan suamimu ini memanjakan anggota keluarga kita. Wah, ternyata menantu kita memang benar-benar bisa memasak ya. Rosa sontak memuji masakan Ren yang begitu nikmat. Bagaimana tidak, bukan hanya hidangan barat dengan cita rasa restoran saja, tapi Ren juga bisa memasak masakan tradisional seperti soto ayam. Ada 3 macam makanan yang disajikan oleh Ren pagi-pagi buta. Dan ketika ia sudah menyelesaikan semua masakannya dan menatanya di atas meja, Ren segera kembali ke kamar, membersihkan tubuhnya, baru kemudian membangunkan sang istri lalu mengajaknya ke meja makan. Sang istri kemudian memanggil seluruh anggota keluarganya untuk segera berkumpul di sana. Reaksi keluarganya pun benar-benar luar biasa. Mereka takjub akan kepiawaian Ren memasak karena memang masakannya benar-benar enak. Iya bu, ayah juga nggak nyangka menantu kita bisa masak seenak ini. Dava pun ikut menimpali. Iya ya, Sia beruntung banget dapat suami pintar masak kayak gini. Bakal jadi pemalas dia ya. Sia mengerucutkan bibirnya pada sang adik. Aku juga mau nolongin masak, tapi masalahnya suamiku ini yang gak izinin aku. Ren ikut tertawa melihat kehangatan di meja makan di keluarga istrinya. Mendengar celetukan dari Dava dan perbincangan hangat di meja makan sungguh membuatnya senang. Ren memegang tangan Sia di bawah meja kemudian menoleh pada Dava. Kakak kamu benar, aku yang tidak mengizinkan dia memasak. Namun beberapa hari lalu kakak kamu ini berkata ingin sekali memasakkan makanan favoritnya untukku. Jadi aku akan menemaninya memasak. Namun aku tidak akan membiarkannya lelah. Aku akan membantunya mempersiapkan bahan-bahannya. Sia cukup memasaknya saja. Dava geleng kepala, begitu takjub akan bucinnya sang kakak ipar.
pada kakaknya. Level kebucinan Rain berada 10 tingkat dibanding Ray yang telah lebih dulu ia kenal. Ya ampun, manis banget sih. Sia tertawa geli lalu menggoda adiknya. Harusnya kamu kayak gitu juga nanti kalau kamu udah punya istri. Dava bergidik ngeri membayangkan harus memperlakukan istrinya seperti Rain memperlakukan Sia. Kayaknya nggak sampai sebucin Kak Rain deh. Kak, aku geli sumpah. Dasar resek. Sia mengerucutkan bibirnya, merasa sebal mendengar celetukan adiknya. Rosa dan Agus tertawa melihat interaksi Dava dan Sia. Sebenarnya mereka juga geli, tapi mereka juga bahagia karena Sia diperlakukan sangat istimewa oleh sang menantu. Apalagi Sia sangat bahagia diperlakukan manis oleh suaminya. Tentu mereka ikut bahagia melihatnya. Nanti kamu begitu juga, Dav. Enggak ya, enggak bakalan. Dava menggeleng keras. Agus tertawa renyah. Percaya deh, kamu nanti begitu. Hanya saja ayah nggak tahu apa kamu bisa menunjukkan keromantisan di depan umum seperti kakak iparmu atau hanya di balik layar seperti ayah. Dava membelalakkan matanya. Ayah bucin juga sama ibu. Lagi, Agus tertawa. Suami mana yang tidak bucin pada istri yang dicintainya, Dav? Pegang ucapan ayah, kamu juga akan mengalaminya nanti. Sia ikut tergelak, merasa senang melihat adiknya yang rewel tak berkutik di depan sang ayah. Lihat aja nanti ya, kalau kamu lebih bucin dari suamiku, nanti aku gantian mengolok-olok kamu. Tawa riang pun kembali terdengar di meja makan itu. Keluarga Sia lanjut menikmati sarapan pagi mereka dengan ceria. Setelah semuanya selesai sarapan, Sia terlihat tersenyum pada suaminya, bersiap akan menyampaikan rencana mereka sore nanti yang akan segera pulang ke kediaman mereka. Kamu atau aku yang bilang sayang? Tanya Sia lembut. Ren memberi kode kedipan mata pada sang istri, memintanya untuk menyampaikan yang ia perbincangkan dengan sang istri tadi pagi sebelum sarapan. Kamu aja sayang. Sia mengangguk, lalu kemudian menoleh pada ibu dan ayahnya. Ibu, ayah, sore nanti kami mau pulang. Setiap weekend kami akan menginap di sini. Hitung-hitung suamiku ini ingin mengakrabkan diri dengan ibu, ayah dan Dava. Terus mertua kamu gimana? Tanya Rosa sedikit cemas. Ia takut tidak berlaku adil pada besannya. Ren segera menimpali. Kalau untuk itu, ibu jangan khawatir. Biar aku sendiri yang akan mampir ke rumah mama. Itu pun aku akan mengajak istriku, tapi aku akan memintanya menunggu di mobil. Tidak akan aku biarkan istriku bertemu langsung dengan mama, karena aku tidak ingin ada ucapan-ucapan mama yang akan menyinggung istriku. Dia tengah hamil sekarang dan harus selalu bahagia. Apa itu tidak kurang ajar, Ren? Ucap aku sedikit khawatir. Ren menggeleng. Enggak ya, aku tahu karakter mamaku. Pelan-pelan batu pun akan hancur dikikis oleh air. Aku yakin mamaku pun begitu. Aku akan terus datang dan tidak akan mengubah sikapku, sambil terus berbakti padanya dan menunjukkan kebaikan-kebaikan istriku. Semoga saja sebelum acara resepsi restu itu sudah aku dapatkan. Jika itu terjadi, barulah aku akan mengajak istriku untuk bertemu dengan mama. Jika tidak, tanya Rosa lagi. Jika tidak, apa boleh buat? Biarkan waktu yang menjawabnya. Ibu dan ayah jangan khawatir. Aku tidak akan membuat Sia bersedih hanya karena masalah mama. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Yang penting adalah aku dan Sia saling mencintai. Itu saja sudah cukup. Ren menekankan. Semoga saja mama kamu terbuka pintu hatinya ya. Itu harapanku, Bu. Jangan terlalu memikirkan itu. Semuanya akan baik-baik saja, ujar Ren meyakinkan mertuanya. Rosa dan Agus kembali berpandangan, lalu menatap pada Ren. Baiklah, kami akan menyerahkan semua keputusan kepada kalian berdua. Jaga putri kami baik-baik. Jangan biarkan dia bersedih. Pasti ya, aku akan terus membahagiakan putri ayah dan ibu, terus membuatnya senang
dan menjaganya sepenuh hati. Agus dan Rosa tersenyum ikut bahagia karena Zia mendapatkan laki-laki yang sangat sempurna. Oh iya ya, ada hadiah lagi dari suamiku untuk ayah, seru Zia sumringah. Agus menatap serius pada Zia dan Ren. Apalagi Rin, jangan terlalu banyak kasih hadiah sama kami. Jujur saja, kami bukan keluarga yang suka meminta hadiah ini dan itu. Kami lebih memilih bekerja sendiri jika ingin membeli sesuatu. Aku tahu ya, ini hanya hadiah kecil dariku sebagai menantu ayah. Aku tidak ingin ayah repot pergi mengajar pagi-pagi. Dava kan harus mengajar pagi-pagi buta. Dia tak mungkin sempat mengantar ayah lagi. Jadwal mengajarnya juga padat di universitas itu karena dia adalah dosen tetap. Karena itu, aku meminta Pak Surya untuk mengantar jemput ayah. Dia sudah menunggu di depan, siap untuk mengantar ayah pergi mengajar hari ini dan seterusnya. Dia sopir yang waktu itu mengantar Zia. Tanya Agus mengonfirmasi, iya ya, dia akan menjadi sopir pribadi ayah dan ibu. Saat hari libur, ayah dan ibu bisa memintanya untuk mengantar belanja ke pasar, ke mall ataupun kemanapun. Ren menambahkan, tapi apa itu tidak berlebihan Ren? Agus merasa tak enak hati. Dia bukan orang penting yang harus diberi fasilitas sopir. Lebih baik aku suruh dia bekerja di sini ya. Di perusahaan dia hanya mengantar staf tertentu yang membutuhkan mobil dinas. Dia banyakkan nganggurnya juga ya, karena para manajer dan staf kan sudah punya mobil sendiri. Ujar Ren mengulum senyum. Oh gitu, Agus mengangguk-anggukkan kepalanya, mulai mengerti situasinya. Iya ya, jadi jangan khawatirkan apapun, perintah saja Pak Surya sesuka hati, karena dia akan terus menjadi sopir keluarga ini, pungkas Ren. Rosa dan Agus lagi-lagi saling berpandangan, bertambah takjublah mereka pada menantu yang benar-benar memikirkan kehidupan mereka. Makasih banyak sudah memikirkan kami, ucap Rosa terharu. Ren menggenggam tangan sang istri, tersenyum padanya, lalu memandangi wajah anggota keluarga mereka penuh cinta kasih. Sudah kewajibanku Bu, aku sekarang sudah menjadi anak ayah dan ibu, juga sudah menjadi kakak bagi Dava. Kebahagiaan keluarga ini adalah prioritasku juga. Malah aku yang harus mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diterima di sini. Terima kasih sudah menerimaku dengan hangat di dalam keluarga ini.